Gue lihat cuman 15 detikan kayaknya kurang lebih, dan posisinya itu wajahnya aku nggak terlalu kelihatan karena CCTV kan jauh ya, dan ya belum vulgar. Saya tidak melihat CCTV ada yang saya jadikan barang bukti ya. Saya tidak melihat CCTV itu ada berhubungan badan gitu. Mereka bilang itu dikirimkan oleh orang yang mereka tidak kenal. Yang diterima bukan dari Virgon ya Kak, dijelasin lagi Kak. Sudah itu kami tidak sudah kita kasih. Kita sudah infokan ke penyidik. Misteri rekaman CCTV yang dijadikan bukti oleh Mawa dalam laporannya ke kepolisian terkait dugaan perzinaan dan perselingkuhan suaminya dengan Inara hingga kini masih menjadi perbincangan hangat. Publik pun dibuat penasaran, terlebih setelah beredar kabar bahwa rekaman tersebut disebut-sebut berasal dari rumah Inara dan menampilkan potongan video yang diklaim memperlihatkan seorang perempuan yang diduga dirinya tengah melakukan hubungan suami istri. Meski begitu, keaslian dan konteks rekaman tersebut tetap menjadi ranah penyelidikan aparat. Nama aktor yang dikenal dengan julukan pembasket sombong, Denny Sumargo, ikut terseret dalam pusaran isu ini. Densu, sapaan akrabnya, pernah mengundang Wardatina Mawa dalam salah satu episode podcast miliknya. Pada kesempatan itu pula, Mawa memperlihatkan rekaman yang ia jadikan bukti kepada Densu, sehingga pembahasan mengenai CCTV tersebut kembali memantik rasa ingin tahu publik. Lantas akankah Densu akan terseret dan ikut diperiksa atas bukti rekaman tersebut? Dan siapa sebenarnya pemilik video CCTV yang turut memberikan kepada Mawa? Gue lihat cuman 15 detikan kayaknya kurang lebih, dan posisinya itu wajahnya aku nggak terlalu kelihatan karena CCTV kan jauh ya, dan ya belum vulgar. Mereka bilang itu dikirimkan oleh orang yang mereka tidak kenal. Jadi yang gue tahu itu orang yang tidak dikenal gitu katanya. Sumpah gue taunya itu doang. Resiko yang harus saya jalani, dan yang penting saya kooperatif, saya jujur, saya apa adanya, saya tidak terbebani apa-apa gitu. Kan selama ini kalian teman-teman wartawan kan kenal saya juga cukup baik lah. Bagaimana saya coba bicara selalu sejujur-jujurnya, seapa adanya, dan saya coba membantu. Kalau memang saya harus menjadi saksi, ya itu kan panggilan dari kepolisian, kita harus kooperatif. Pasti capek gitu. Ya seperti kemarin gue bilang untuk semua pihak, makin panjang makin capek, makin panjang makin rugi. Jadi biasanya hal seperti ini kan akhirnya berakhir dengan restoratif justice kan, gitu. Ya kalau aku bilang sih lebih baik cari titik ketemu lah. Jadi saya alhamdulillah udah lega sih, semua bukti udah saya bagikan ke penyidik, dan ya insya Allah semoga berjalan dengan lancar ya. Tadi pemeriksaannya sudah semua detail, semua udah terstruktur, udah saya sampaikan bukti-bukti, CCTV, chat, semuanya udah saya jelasin, semua terstruktur. Jadi insya Allah tinggal gimana prosesnya itu aja, berjalan dengan lancar, insya Allah, mohon doanya semuanya. Kasih ya. Yang diterima bukan dari Virgon ya Kak, dijelasin lagi Kak. Sudah itu kami tidak sudah kita kasih. Kita sudah infokan ke penyidik. Jadi itu materi penyidikan, nggak bisa kita sebut. Ya memang bukan Virgon, dari awal juga saya tanya sampai bonyok, mami aku nggak ada, sumpah aku nggak ada. Lah Virgon kan itu rumahnya Virgon, itu kan anak-anaknya Virgon, di situ juga dia mengalah keluar dari rumah kan supaya anak-anak nyaman kan gitu. Nah kalau akses anakku nggak mungkin orang Virgon itu ngambil anaknya setelah ke blow up ya, terus baru dia ngambil anaknya. Lu gue lihat lagi kayak begini, maaf ya anak-anak gue bawa dulu gitu. Dia nggak tahu sama sekali. Dia tuh tahu ya sama dengan aku. Dia hari ini ada uploadan laporan, besoknya itu langsung diambil anaknya. Aku pun tahu besokan ini pas dia ngambil anaknya itu gitu loh. Aku lagi gini, sampai aku.
Menanggapi polemik mengenai rekaman CCTV tersebut, pihak Inara Rusli melalui sahabat sekaligus pendamping hukumnya, Marisya Ica, tegas membantah isi tudingan yang beredar. Marisya menyatakan bahwa dalam rekaman yang diduga sama dengan bukti yang dilampirkan oleh Wardatina Mawa, tidak ada satupun adegan yang menunjukkan Inara melakukan hubungan suami istri seperti yang diklaim pihak pelapor. Pengakuan itu disampaikan setelah Marisya sendiri melihat video yang dimaksud. Menurutnya, narasi yang berkembang di publik telah melebar jauh dari apa yang terlihat di rekaman sebenarnya. Karena itu, ia meminta agar masyarakat tidak buru-buru mengambil kesimpulan sebelum proses hukum berjalan dan fakta yang valid dipastikan melalui penyidik. Saya tidak melihat CCTV ada yang saya jadikan barang bukti ya. Saya tidak melihat CCTV itu ada berhubungan badan gitu. Jadi sejauh ini klien kami menyampaikan masih sampai di CCTV yang ada di dalam rumah, di dalam ruangan, ngobrol saja, itu yang kita jadikan barang bukti. Sejauh ini kalau dibilang perzinahan, belum bisa dikatakan perzinahan karena saya sendiri belum melihat CCTV ada hubungan badan gitu loh. Buktinya ada CCTV terkait hubungan mereka. Dan ada fakta juga, Sabtu 22 November klien kami kaget bahwa ada CCTV yang beredar di mana CCTV itu ada di rumah pribadi klien kami yang hanya bisa diakses oleh klien kami. Klien kami telah membuat laporan polisi ya di Mabes Polri terkait dugaan illegal access ya pada tanggal 26 November 2025. Oke, rekan-rekan bisa melihat. Oke. Kasus ini memang sudah bukan hal yang asing di mata publik. Terlebih, Mawa sebagai istri sah dari Insanul Fahmi terus membuka cerita mengenai isi rekaman CCTV yang selama ini menjadi sumber perdebatan. Meski ia tidak pernah secara langsung memperlihatkan rekaman tersebut kepada publik, namun berbagai pengakuannya mengenai apa yang ia klaim terlihat di dalam video itu membuat isu ini semakin ramai. Pernyataan-pernyataan Mawa itu pula yang kemudian memunculkan asumsi di tengah masyarakat bahwa sosok perempuan dalam rekaman tersebut adalah Inara Rusli dan pria yang bersamanya adalah Insanul Fahmi. Namun hingga kini, kebenaran isi video itu masih sepenuhnya berada di ranah penyidikan, sehingga publik hanya bisa menunggu proses hukum yang berjalan. Lantas seperti apa reaksi pakar hukum Agustinus Nahat menyikapi polemik CCTV yang membuat gaduh permasalahan antara Inara dengan Wardatina Mawa? Dan apakah langkah yang dilakukan oleh Inara dengan melaporkan dugaan illegal akses sudah benar? Nah, untuk perkara soal CCTV ya, ada seseorang yang mengakses CCTV secara ilegal, ya, lalu mempublikasikan ke media sosial atau ke orang lain. Memang itu jelas-jelas melanggar undang-undang perlindungan terkait dengan undang-undang perlindungan data. Makanya apa yang dilakukan Inara untuk melaporkan orang tersebut itu wajar. Dan polisi pasti akan bergerak cepat untuk supaya urusan terkait dengan akses ilegal CCTV di rumah pribadi dari Inara tersebut bisa terbuka atau bisa polisi dapatkan pelakunya. Bagaimana bisa kamu orang luar tanpa seizin daripada pemilik rumah atau pemilik CCTV lalu mengakses lalu mempublikasikan kepada orang lain, apalagi itu kan sangat privasi ya. Seharusnya tidak boleh dilakukan pengaksesan tersebut karena jelas-jelas ada Undang-Undang 26 ya tentang Undang-Undang Perlindungan Data. Karena bagaimanapun kan namanya CCTV itu kan khusus untuk pribadi dia, tidak bisa diakses oleh orang lain kecuali memang Inara mengizinkan ada orang kepercayaan dia atau siapapun itu yang boleh mengakses, tapi kan tidak diizinkan juga untuk dia menebarkan CCTV rekaman tersebut kepada pihak lain karena jelas di sini bahwa ada Undang-Undang Perlindungan Data di mana jelas ancaman hukumannya kan di atas 5 tahun ya. Jadi saya hanya berharap semoga polisi segera menemukan pelaku yang mengakses rekaman CCTV dari rumahnya saudari Inara. Kalau menurut saya memang
Inara melakukan tindakan yang tepat. Sehingga pelakunya ditangkap, lalu yang menyebarkan siapa, jelas-jelas nanti juga ada pelanggaran Undang-Undang ITE. Yang penyebarkan itu kan pasti kena Undang-Undang ITE. Lalu yang mengakses tersebut kena Undang-Undang Perlindungan Data gitu loh. Selain menyinggung polemik rekaman CCTV yang hingga kini masih diperdebatkan, Agustinus Nahat dalam kesempatan yang sama juga menyoroti laporan dugaan perzinaan dan perselingkuhan yang diajukan Mawa terhadap Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Menurutnya, laporan tersebut dinilai telah memenuhi unsur awal yang diperlukan untuk ditindaklanjuti oleh penyidik. Agustinus turut menyinggung fakta bahwa Insanul Fahmi disebut telah melakukan pernikahan siri dengan Inara tanpa sepengetahuan maupun persetujuan dari istri sahnya, Mawa. Sebuah tindakan yang oleh pihak pelapor dianggap sebagai bukti penguat adanya dugaan pelanggaran. Jika dalam proses hukum nantinya kedua terlapor terbukti bersalah, Agustinus menyebut ancaman hukuman 1 tahun penjara dapat dikenakan sesuai laporan yang diajukan Mawa. Saudara Inara itu bersama saudara Fahmi, itu kan dilaporkan oleh istri sahnya saudara Fahmi, ya, ke pihak kepolisian karena diduga melakukan perselingkuhan atau di dalam undang-undang itu adalah perzinahan dan ancaman hukumannya di atas 1 tahun. Nah, saya perlu jelaskan bahwa hal ini sangat fatal ya buat Inara. Kalau unsur daripada dugaan perselingkuhan Inara sama saudara Fahmi, kalau menurut saya, pandangan saya, kalau memang di dalam mereka melakukan pernikahan dan lain sebagainya secara agama ternyata tidak mendapatkan izin dari istri sahnya atau tidak mendapatkan restu, ya kita melihat bahwa di situ ada kompilasi hukum Islam ya juga yang berlaku di situ, dan juga ada undang-undang perkawinan. Bahkan ini akan merembet ke masalah hak asuh anak gitu loh. Karena begini, ketika nanti laporan istri sah dari saudara Fahmi terhadap Inara dan Fahmi benar terbukti melakukan tindakan perzinahan atau perselingkuhan secara sah ya, artinya bahwa itu akan berpengaruh terhadap hak asuh yang saat ini pernikahan dia si Inara sama Virgon, yang sebelumnya hak asuh kan ada di saudara Inara ini, dan itu bisa Virgon bisa melakukan upaya hukum untuk mencabut hak asuh tersebut, karena salah satu dampaknya kalau ketika pemegang hak asuh itu adalah melakukan tindakan kejahatan, kriminal, dan apalagi melakukan tindakan yang terbukti melakukan, misalnya terbukti ke depan melakukan tindakan perzinahan, itu dengan sendirinya hak asuh anak itu akan dicabut dan mantan suami bisa mendapat hak asuh anak daripada saudari itu. Tak berhenti sampai di situ, Agustinus Nahat juga menyinggung laporan lain yang diajukan Inara terhadap Insanul Fahmi terkait dugaan penipuan. Menurut penilaiannya, laporan tersebut memiliki dasar kuat, terlebih karena Inara mengaku telah menerima identitas yang diduga palsu dari Insan saat mereka menjalin hubungan. Tindakan itu, kata Agustinus, dinilai dapat menjadi bagian dari unsur tipu daya yang menjadi materi pemeriksaan dalam laporan tersebut. Meski begitu, ia menekankan bahwa seluruh penilaian hukum tetap harus dipastikan melalui proses penyelidikan resmi. Semua fakta terkait dugaan penggunaan identitas palsu maupun unsur penipuan lainnya kini menunggu pembuktian dari aparat penegak hukum. Makanya Inara sendiri kan sudah melaporkan juga saudara Fahmi terkait dengan penipuan adanya dugaan penipuan dalam perkawinan siri mereka. Karena begini, Inara itu sebenarnya dari awal percaya bahwa saudara Fahmi itu adalah bujang karena saudara Fahmi membawa KTP bahwa dia bujang, dia belum punya istri dan lain sebagainya. Ini kan jelas-jelas unsur penipuannya masuk ya. Jadi ini saling lapor nih. Inara melaporkan si Fahmi, istri si Fahmi melaporkan Inara dan saudara Fahmi, bahkan Inara juga melaporkan orang yang mengakses CCTV di rumahnya atau privasinya dia gitu loh. Jadi memang perkara ini akan panjang kalau menurut saya karena saling lapor. Tapi duduk persoalannya kalau menurut saya coba didudukin bersama lah ya, antara Fahmi dan juga istrinya dan juga Inara, kalau memang itu bisa dilakukan mediasi dan lain sebagainya. Tapi kalau mau tetap ke penegakan hukum, ya saya punya keyakinan bahwa istri sahnya kalau bisa membuktikan nanti bahwa adanya dugaan perselingkuhan ataupun
perzinahan, dan polisi akan tetap melakukan proses itu sampai ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.